Baik teman-teman semuanya, untuk pertemuan malam ini kita sudah diberikan kesempatan kembali untuk bertemu, membahas materi akuntansi, yang mana malam hari ini kita sudah masuk ke materi laporan keuangan. Sekilas kita ulas dulu ya, perjalanan menuju laporan keuangan ini bukan hanya satu tahap, dua tahap. Tapi ada beberapa tahapan yang dinamakan siklus akuntansi dan alhamdulillah teman-teman semua sudah melewati fase-fase tersebut. Pembelajaran mengenai tahapan-tahapan dalam pembuatan laporan keuangan. Kemudian, untuk siklus akuntansi mari kita ulas terlebih dahulu. Siapa yang mau mengulas tahapan dari siklus akuntansi? Cung, saya mau dong volunteer. Boleh siapa? Cung? Ada yang mau jadi volunteer untuk menyebutkan tahapan dari siklus akuntansi? Kak Fitria Andini silakan. Oh Roy, Kak Roy silakan. Ya Kak. Boleh. Pertama analisis transaksi, Betul. terus bikin jurnal umum, terus posting buku besar, terus neraca saldo, terus jurnal penyesuaian, Oke, neraca saldo setelah penyesuaian, betul. terus neraca lajur ya. Neraca lajur yang sifatnya opsional, lalu Neraca lajur terus laporan keuangan. laporan keuangan, Oke. laporan keuangan. Setelah laporan keuangan ada jurnal penutup. Terima kasih Roy. Oh iya, oke. Baik. Kita ulas kembali yang sudah disebutkan tadi sama Roy. Ini Roy yang Citayam bukan? Roy Bukan Citayam kan? bukan? Bukan. Saya kira Roy Citayam. Oke, kita ulas kembali ya. Untuk pembuatan laporan keuangan ini, yang pertama tadi ada disebutkan mengenai analisis transaksi. Di analisis transaksi itu yang mana kita harus mengetahui jenis transaksi, kemudian bukti transaksi, kita harus tahu bentuknya seperti apa, kemudian satu persatu bukti transaksi tersebut gunanya untuk mencatat transaksi apa. Kemudian kita analisis dan kita ringkas menjadi jurnal umum. Yang ketiga, di proses yang ketiga setelah jurnal umum itu ada buku besar, lalu neraca saldo, kemudian ada AJP, neraca saldo setelah penyesuaian, neraca lajur, baru ke laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu dibuat dengan berbagai macam tahapan. Tidak serta-merta kita bikin catatan, langsung kita anggap bahwa itu menjadi sebuah laporan keuangan, tidak. Laporan keuangan yang mempunyai standar umum yaitu harus melewati proses-proses tahapan yang tadi yang disebutkan. Sesuai apa? Sesuai dengan PSAK nomor 1. Penerapan pembuatan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan untuk di sektor privat atau di perusahaan itu ada 5 jenisnya. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, ada laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga, ada laporan neraca. Yang keempat, ada arus kas. 5, catatan atas laporan keuangan. 5 laporan tersebut adalah laporan keuangan yang ada di sektor privat atau perusahaan. Kalau di sektor pemerintahan, berbeda lagi. Ada 2 perbedaan, ada 2 laporan yang berbeda. Apa? Nanti itu ada pembahasannya kalau misalkan privat di akuntansi pemerintahan. Nah, untuk kelas pemula, kita akan mempelajari 3 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan neraca. Yang mana 3 laporan keuangan tersebut kita harus mengetahui dulu secara umumnya, yang 5 tadi, Cak. Laporan keuangan. Kita mulai. Khususnya untuk pemula nih, ya, yang belum tahu apa itu laporan keuangan, kenapa kita bikin laporan keuangan, terus fungsinya untuk apa, ngapain ribet-ribet bikin laporan keuangan kan? Padahal kas yang
sudah tersedia di perusahaan dan catatannya udah benar, ngapain lagi kita harus bikin laporan keuangan? Itu menurut orang-orang yang tidak memahami akuntansi. Nah, karena kita insan-insan yang belajar akuntansi, kita harus tahu laporan keuangan itu apa, manfaatnya, tujuan dibuatnya. Lalu nanti penggunaan laporan keuangan itu seperti apa? Apakah kita cukup sajikan aja tanpa adanya fungsi? Tidak. Semua dibuat dengan fungsinya atau ada tujuannya. Oke, yang pertama, khususnya untuk yang belum mengetahui laporan keuangan itu apa sih gitu kan. Laporan keuangan itu adalah laporan yang berisi pencatatan keuangan dan transaksi yang terjadi dalam bisnis. Baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Nah, dari pengertian ini kita bisa ambil kata-kata kuncinya. Pertama, laporan keuangan itu berisi pencatatan uang. Dari judul aja kita udah tahu, laporan keuangan. Bukan laporan kekataan, bukan. Isinya bukan kata-kata kalimat-kalimat yang apa namanya tuh bisa dikatakan puitis, tidak. Tapi isinya itu adalah angka-angka yang sangat cantik dan mengandung makna. Seperti itu. Itu makna yang kata kunci yang pertama, berisi pencatatan uang. Yang kedua, pencatatan tersebut itu berdasarkan transaksi yang terjadi dalam bisnis. Artinya kalau nggak ada bisnis, nggak ada instansi, nggak ada laporan keuangan. Yang ada hanyalah catatan keuangan. Kayak misalkan di bendahara organisasi, entah itu di SMA OSIS atau di kampus himpunan atau BEM, itu pasti mempunyai catatan keuangan. Ada yang disajikan dengan bentuk laporan keuangan, ada juga yang hanya berupa catatan kas keluar masuk. Dan seperti itu. Pada intinya laporan keuangan itu berisi catatan keuangan yang dihasilkan dari transaksi keluar masuknya uang. Kemudian transaksi apakah yang kita catat? Nah, berdasarkan sistem pencatatan akuntansi untuk sektor privat atau perusahaan, kita menggunakan basis akrual. Yang mana akrual tersebut mau pakai kas atau tidak, mau kita sudah menerima timbal balik atau belum memberikan timbal balik atas apa yang kita terima pembayarannya, itu tetap kita akui adanya transaksi tersebut. Jadi yang kita catat bukan hanya pada saat keluar masuknya uang aja. Sebelum masuk dan setelah keluar tapi belum mendapatkan timbal balik pun, atas pembayaran tersebut kita tetap catat. Itu yang namanya accrual basis. Selanjutnya, untuk laporan keuangan itu dibuat untuk apa? Untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan. Pertama, untuk mengetahui. Karena dari laporan keuangan itu ibaratnya adalah sebuah cermin ya. Cermin kalau di dalam kendaraan. Kita bisa lihat ke belakang, kita bisa lihat forecasting atau ramalan ke depannya akan seperti apa dari laporan keuangan. Jadi di laporan keuangan itu, kita bisa lihat ke belakang untuk apa? Untuk meramalkan bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan operasionalnya lebih baik lagi sehingga mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, nanti laporan keuangan tersebut digunakan oleh para stakeholder. Di pertemuan awal-awal kita sudah membahas siapa sajakah yang menggunakan laporan keuangan. Pihak mana saja yang menggunakan laporan keuangan? Ada pihak internal dan pihak eksternal. Contohnya pihak internal, siapa? Boleh silakan. Contoh pihak internal dari perusahaan apa? Manajemen perusahaan. Manajemen, betul. Kenapa manajemen memerlukan laporan keuangan, Zahira? Untuk pengambilan keputusan. Oke, Kedepannya. betul. Terima kasih, Zahira. Sekarang untuk yang pihak eksternalnya. Contohnya siapa yang memerlukan laporan keuangan perusahaan? Investor, Kak. Investor.
kegunaannya untuk apa? Untuk mengetahui perusahaan itu apakah laba atau rugi. Laba atau rugi. Kemudian kita akan memutuskan apakah kita akan Memutuskan. berinvestasi di Oke. perusahaan tersebut atau tidak. Tidak. Kira-kira kalau Roy dapat ingin berinvestasi, tapi perusahaan tersebut relatif rugi, kira-kira mau nggak investasi di perusahaan tersebut? Nggak mau, Kak. Enggak kan? Maka laporan keuangan itu harus dibuat dengan sebenar-benarnya, harus dibuat dengan sejujur-jujurnya dan disusun menggunakan aturan yang umum. Artinya kalau menggunakan aturan umum, kita akan bisa mempunyai laporan keuangan yang mempunyai standar yang berlaku umum. Oke. Selanjutnya, untuk laporan keuangan tadi sudah kita ketahui, digunakan untuk para stakeholder internal dan eksternal. Kemudian, nanti laporan keuangan tersebut setelah disajikan akan dianalisis untuk pengambilan keputusan, tergantung siapa yang memerlukannya. Selanjutnya, syarat laporan keuangan. Ada syarat umum, ada syarat khusus. Khususnya yang belum mengetahui, khususnya yang masih nol mengenai tata cara pembuatan atau apa isi dari laporan keuangan tersebut, kita akan mengetahuinya malam ini. Informasi keuangan itu harus bisa dipercaya. Yang pertama. Kenapa harus bisa dipercaya? Karena nanti akan mempengaruhi suatu keputusan. Kemudian, lengkap. Mencakup apa aja? Mencakup harta, utang, modal, pendapatan, dan beban perusahaan. Artinya 5 kelompok yang sudah sering kita bahas dari awal pertemuan, 5 kelompok akun, harta, utang, modal, pendapatan, sama beban-beban, itu akan kita sajikan di laporan keuangan. Artinya, laporan keuangan itu bukan hanya mencakup kas saja dan gedung, tanah, itu bukan hal-hal itu saja. Tapi utang, kemudian ekuitas, beban-beban, pendapatan-pendapatan yang nggak ada wujudnya harus tetap kita sajikan. Nah, jadi untuk persepsi teman-teman yang masih menganggap bahwa ketika kita membuat catatan kas keluar dan masuk, itu laporan keuangan, itu adalah kurang tepat. Ketika kita mencatat keluar masuk kas, itu hanya berupa catatan. Jadi, catatan dengan laporan keuangan itu berbeda. Kenapa saya bahas? Karena saya pernah ada teman saya yang mengambil penelitian mengenai penerapan PSAK nomor 1 mengenai laporan keuangan. Dan ternyata menyajikan catatan kas masuk dan catatan kas keluar. Itu disanggah sama dosen penguji. Ya jelas disanggah, karena ketika kita menyajikan keluar masuknya kas saja itu bukan laporan keuangan, tapi catatan. Itu ya, perbedaan laporan keuangan dengan catatan adalah kalau laporan keuangan lengkap, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban itu masuk ke seluruh laporan. Kalau berupa salah satu saja, itu berupa catatan aja. Dan kemudian, informasi yang disajikan tentang kebijakan akuntansi. Nah, dalam laporan keuangan itu ada yang namanya CALK. Nanti di CALK itu berisi informasi-informasi tambahan yang belum ada di laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, dan arus kas. Jadi tambahan-tambahan catatannya ada di CALK berupa kebijakan-kebijakan akuntansi. Selanjutnya, harta dan laba perusahaan. Ya, laba perusahaan akan kita ketahui setelah kita menyusun laporan keuangan. Kalau skala pencatatan kita yang cuma jutaan, belum mencapai triliunan, ya kan? Itu masih bisa pakai daya ingat saja kayaknya untuk mengingat laba. Tapi kalau kita sudah berbicara go public, itu udah nggak bisa. Harus ada sistemnya, sistem pencatatannya, sistem penyajiannya seperti apa. Nah, itu laporan keuangan, syarat khususnya. Kenapa kita harus menyajikan laporan keuangan, syarat umumnya? Kenapa kita harus menyajikan laporan keuangan dengan lengkap?
karena itu akan mempengaruhi suatu keputusan. Kita balik lagi. Kalau kita ngambil pertimbangan yang salah, apa kita bakalan benar ngambil suatu keputusan? Bakalan benar nggak? Enggak kan? Nah, maka ketika kita ingin mengambil suatu keputusan yang baik untuk jangka panjang, jangka menengah, sama jangka pendeknya, yang baik itu harus berdasarkan pertimbangan yang baik juga. Seperti itu. Selanjutnya, syarat khusus. Syarat khusus tolong dong dibacakan sama siapa ya? Siapa yang mau tolong bacakan? Poin 1, 2, 3, 4. Ini syarat khususnya. Cung? Prio? Iya, Kak. Syarat khusus. Laporan keuangan yang disusun harus sesuai dan relevan dengan tujuan perusahaan. Laporan keuangan yang disusun harus jelas dan mudah untuk dipahami oleh siapa saja, sesuai dengan siklus akuntansi yang jelas. Yang ketiga, laporan keuangan yang disusun harus netral, tidak memihak siapapun, dan lengkap sebagai informasi data akuntansi. Yang keempat, laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu karena kebutuhan akan laporan keuangan itu vital bagi sebuah kegiatan usaha. Oke, sekalian Prio. Nih, 2 poin lagi untuk syarat khusus. Selanjutnya, laporan keuangan harus mempunyai daya banding dan laporan keuangan harus bersaldo normal sesuai dengan akun atau rekening perkiraan sebagai suatu ketetapan yang pasti dalam ilmu akuntansi. Oke, terima kasih. Kita bahas satu persatu ya. Untuk syarat khusus laporan keuangan itu kita harus susun dengan relevan sesuai dengan tujuan perusahaan. Harus relevan. Artinya relevan itu sesuai. Atau bisa dikatakan ketika perusahaan mempunyai tujuan A, berarti laporan keuangannya pun sesuai dengan tujuan A, tujuan perusahaan. Kalau perusahaan kita bergerak di bidang jasa, laporan keuangannya pun harus menggunakan sistem laporan keuangan yang perusahaan jasa. Dari segi apanya? Dari segi nama akun. Kemudian, dari segi penyajian laporan keuangannya. Dalam perusahaan jasa nggak ada pelaporan HPP. Dalam perusahaan dagang ada HPP. Nah, kita harus mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut antara laporan keuangan satu dengan laporan jenis perusahaan yang lainnya. Yang kedua, laporan keuangan yang disusun harus jelas dan mudah untuk dipahami oleh siapa saja, sesuai dengan siklus akuntansi yang jelas. Lihat, di poin 2 ini, kita harus menyusun laporan keuangan menggunakan siklus akuntansi. Jadi pembelajaran teman-teman semua di kelas pemula ini nggak akan sia-sia kok. Kalian bakalan misalkan nanti udah selesai kuliah ya, khususnya yang masih kuliah, selesai kuliah mau melamar kerja di bidang akunting, jadi staf akunting, pasti yang dites siklus akuntansi. Paham nggak siklus akuntansinya? Kalau paham, next. Kalau enggak, udah pasti di-cut. Nah, logikanya, jangankan buat bekerja jadi staf akunting, dasar akuntansinya aja udah belibet, udah repot. Nah, itu logikanya. Jadi, dasar akuntansi itu, sekali lagi, untuk teman-teman mahasiswa yang masih ibaratnya masih acuh lah ya dengan dasar akuntansi, silakan direnungkan. Nanti kalian goal orientasi setelah lulus, setelah pasca kuliah ya, setelah kuliah, S1 ataupun D3, kalian mau jadi apa? Ketika kalian sudah menetapkan tujuan, kalian udah nggak bakal nengok kiri kanan lagi, udah pasti fokus sama tujuan. Yakin deh. Adapun nanti yang menghalangi, kita udah terobos aja, udah. Bakalan kayak gitu mindsetnya. Itu mindset apa? Mindset pejuang. Nah, selanjutnya, kita balik lagi ke materi. Laporan keuangan yang disusun harus netral, tidak memihak siapapun, dan lengkap sebagai informasi data akuntansi. Ketika laporan keuangan itu disusun berdasarkan suatu kepentingan sebelah pihak, maka laporan keuangan itu sudah tidak sesuai dengan yang terjadi. Artinya ada manipulasi laporan keuangan. Itu nggak boleh. Jadi laporan keuangan harus disusun sesuai dengan yang terjadinya seperti apa.
Adapun nanti intervensi dari pihak eksternal ataupun kita sendiri yang ingin memanipulasi laporan keuangan suatu perusahaan itu tidak diperbolehkan. Sangat tidak diperbolehkan. Karena itu mencerminkan sebuah integritas kita dalam mengemban suatu amanat atau jabatan di suatu instansi. Gitu. Selanjutnya ada laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu. Karena kebutuhan akan laporan keuangan itu vital bagi sebuah kegiatan usaha. Nggak bisa kita laporan keuangan, nggak apa-apa, nggak usah dikumpulin aja, bulan depan aja, nggak boleh kayak gitu. Nggak kayak tugas ya, kalau misalkan kita tugas di kampus, kalau nggak ngerjain, paling nilai kita yang 0. Ya kan, nggak akan dimarahin sama dosen, paling diomelin dikit-dikit aja. Kenapa kamu nggak ngerjain tugas? Udah, habis itu pertemuan depannya ngerjain. Tapi kalau laporan keuangan, karena kebiasaan kita di kampus selalu memanjakan diri kita dengan kemalasan dan kayak dengan deadline itu kayak alergi gitu. Nah, itu harus mulai dihilangkan. Malas-malasannya harus dikurangi. Karena di dunia kerja, di dunia yang sebenarnya setelah kuliah, itu lebih kejam. Lebih kejam dari segi apa? Dari segi deadline. Misalkan kalian kalau sudah bekerja, kemudian jadi yang mempunyai tanggung jawab atas pembuatan laporan keuangan. Tapi ketika atasan minta tanggal sekian, belum ada laporan keuangan, udah pasti kena marah itu. Jadi, ketika kalian sudah bermain dengan waktu, harus tepat waktu. Selanjutnya, laporan keuangan harus mempunyai daya banding. Artinya kalau mempunyai daya banding itu harus ada kemajuan ya, dari periode ke periodenya. Adapun stagnan, yang terpenting nggak relatif turun. Jadi bisa kita hitung rasio-rasionya itu. Kenaikannya seperti apa, rasio kesehatannya seperti apa. Itu yang dinamakan daya banding. Kemudian ada laporan keuangan harus bersaldo normal sesuai dengan akun atau rekening perkiraan sebagai suatu ketetapan yang pasti dalam ilmu akuntansi. Nah, sekarang kita ulas lagi. Saldo normal akun untuk kelompok harta di sebelah mana? Kita berbicara saldo normal ya. Di debit. Oke. Saldo normal untuk harta di debit. Untuk kewajiban? Kredit berkurang sisi debit. Kalau saldo normalnya? Saldo normal itu mengikuti poin bertambah. Jadi, untuk bertambah dan saldo normal itu sama posisinya. Misalkan, harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Jadi, saldo normalnya adalah debit. Kewajiban bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya kredit. Ekuitas bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya kredit. Pendapatan bertambah di mana? Kredit. Berkurang di mana? Debit. Debit. Kalau saldo normalnya? Kredit. Oke, mantap. Kalau beban terakhir? Beban bertambah di debit. Coba ini kenapa ini malam-malam kayaknya lemes banget nih malam ini. Cuma siapa yang mau dong? Satu orang. Satu orang. Dari harta sampai ke beban. Boleh. Cung. Intan. Silakan deh. Iya, Kak. Baik, untuk harta itu dari yang pertambah sampai saldo normal ya? Saldo normal aja. Cukup. Saldo normalnya aja. Oke, yang pertama itu harta, saldo normalnya itu di debit. Terus kalau misalkan harta kewajiban itu di kredit, saldo normalnya. Terus modal itu di kredit, saldo normalnya. Pendapatan di kredit, saldo normalnya. Terus satu lagi beban itu saldo normalnya di debit. Oke, terima kasih Intan. Ya, sama-sama, Kak. Oke, kita lanjut lagi.
kayaknya nular banget ya energinya ya. Kalau satu lemas, pasti yang lain lemas juga. Harus dibakar semangatnya. Coba saya minta suaranya semuanya. Ini masih ada nggak orang-orangnya? Coba. Semuanya on mic. Halo. Ya. Sebutkan nama masing-masing hadir. Hadir. Hadir, Kak. Hadir, Kak. Udah pada makan malam belum? Udah. Udah pada ngantuk? Udah pada ngantuk belum? Belum, Kak, belum. Belum, Kak. Belum. Belum. Mau malam Sabtuan? Belum ngantuk tapi hujan, Kak. Oh, jadi nuansanya tuh nuansa-nuansa aduh rebahan gitu, selimutan. Gitu ya. Enak buat rebahan kalau hujan nuansanya, pantesan. Tapi nggak apa-apa, meskipun cuaca hujan, cuaca adem gitu buat rebahan. Kita sisihkan waktu 30 menit lagi aja buat belajar dulu ya. biasanya kalau Jumat sama Minggu tuh wah full power gitu kalian tuh. Tapi sekarang nggak apa-apa. Minggu ini, Jumat ini kalian lagi lowbat, mungkin perlu dicas dulu ya. Nanti setelah ini kalian istirahat yang cukup. Kita lanjut lagi dulu, dikit lagi. Oke, dari syarat khusus, tadi kan kita berbicara saldo normal ya. Artinya kalau saldo normal itu, dari awal kita nyusun jurnal, sampai ke jurnal umum maksud saya, dari awal jurnal umum sampai ke jurnal penutup, saldo normal tidak akan pernah dilupakan dan tidak akan pernah tidak terpakai. Artinya dari setiap tahapan pembuatan laporan keuangan baik dalam satu periode ke periode lainnya, saldo normal itu selalu dipakai. Selama kalian ada di ruang lingkup akuntansi, saldo normal jangan sampai lupa. Karena kalau kita ada di jurusan akuntansi atau ekonomi lah ya, khususnya akuntansi, ketika ditanya saldo normal harta sebelah mana, lupa lagi. Harus dipertanyakan itu nanti gelarnya. Oke, jadi nanti setelah selesai nih di kelas ini untuk pembuatan laporan keuangan laporan keuangan untuk akun-akun saldo, untuk akun-akunnya ataupun saldo normal akunnya, itu teman-teman semua udah harus di luar kepala. Jadi kalau mau masuk tinggal dipungutin aja satu-satu, karena kan di luar. Oke, selanjutnya, fungsi dari laporan keuangan. Yang jelas ya, kalau fungsi, 1, bahan evaluasi, perencanaan, pengambilan keputusan. Di bahan evaluasi itu berarti kita mengevaluasi dari periode yang sudah terjadi atau periode berjalan untuk bagaimana kita merencanakan periode ke depan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya akan seperti apa. Untuk forecasting atau forecasting kan peramalan ya. Kalau untuk budgeting itu berarti penganggaran. Itu dilihat dari laporan keuangan periode sebelumnya. Lalu sampai pada akhirnya kita akan mengambil suatu keputusan. On cam ya. Nah, temenin dong. Kemudian poin 2. Bahan pertimbangan dan pertanggungjawaban perusahaan. Jadi seluruh kegiatan perusahaan itu akan kita sajikan di dalam bentuk laporan keuangan. Kalau kita berbicara pertanggungjawaban, itu kan yang namanya pertanggungjawaban bagaimana kita melaporkan suatu hal yang kita lakukan dalam bentuk tulisan. Dan itu harus dilaporkan secara transparan. Sebenar-benarnya, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kemudian, poin 3, di sini menunjukkan kredibilitas perusahaan. Jadi kredibilitas itu ada nggak benar nggak perusahaan ini tuh. Selanjutnya, kualitasnya seperti apa perusahaan itu kredibilitas. Kalau laporan keuangannya baik, artinya, wah investor tuh pasti tergiur. Jangankan kita berbicara saham ya. Kalau kita mau meneliti aja, lihat laporan keuangannya baik, itu pasti, wah keren nih perusahaan. Pasti kayak gitu. Kita peneliti yang nggak tahu kondisi sebenarnya.
Apalagi investor yang mempunyai kesempatan buat lihat laporan keuangan, terus hitung, terus akhirnya memutuskan untuk berinvestasi. Itu keren banget. Itu kredibilitas. Yang poin 4, menggambarkan kondisi perusahaan. Kenapa di laporan keuangan bisa menggambarkan kondisi perusahaan? Karena laporan keuangan itu kan berupa isi atau ringkasan dari transaksi-transaksi yang sudah terjadi di perusahaan. Artinya kalau berdasarkan transaksi yang terjadi, jadi laporan keuangan itu adalah akibat lah intinya. Sebabnya apa? Sebabnya adanya transaksi. Transaksi kemudian berubah menjadi akibat dan menjadi laporan keuangan akibatnya. Dan laporan keuangan itu akan mengakibatkan suatu kebaikan lagi, yaitu akan menggambarkan kondisi perusahaan sehat atau tidaknya. Bagaimana kita bisa mengetahui sehat atau tidaknya perusahaan tersebut? Dengan cara menghitung rasio-rasio keuangan. Untuk yang semester 5 mungkin udah belajar ya, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, solvabilitas, rentabilitas. Udah ada yang belajar itu belum? Ya, Kak. Udah, Kak. Udah ya, yang semester 5 ke atas pasti sudah. Kalau yang semester 1, 2, 3, sampai 4 itu belum. Belum menyentuh ke situ. Selanjutnya, tujuan. Masih di tujuan. Memberikan informasi yang terpercaya. Terpercaya kalau laporan keuangan tersebut disajikan dengan baik dan sesuai dengan standar. Kalau terpercayanya ada manipulasi, kemudian bukti transaksinya dimanipulasi, itu bisa aja dipercaya, tapi belum tentu kebenarannya. Ada alat ujinya? Ada. Bagaimana cara menguji keabsahan bukti transaksi? Ada juga teorinya. Kemudian, memberikan informasi sumber kekayaan. Ya, kalau sumber kekayaan itu kita nggak catat, bagaimana si pemilik bisa tahu pendapatannya dari mana, kemudian uangnya ngalir kemana aja, bagaimana keberhasilan manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan yang ia miliki. Misalkan saya pemilik, saya kan tidak mengerjakan langsung kerjaan-kerjaan di perusahaan misalkan. Kemudian yang kerjanya karyawan-karyawan saya. Nah, ada satu manajer misalkan untuk mengelola perusahaan saya tersebut. Nah, gimana saya bisa mengetahui manajer tersebut berhasil dalam mengelola perusahaan saya kalau laporan keuangannya tidak dibuat berdasarkan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Seperti itu ya. Jadi laporan keuangan itu cermin untuk monitoring dan evaluasi. Lalu, jenis-jenis laporan keuangan ada laporan rugi laba. Kita singkat-singkat aja di sini untuk teori ya, karena nanti lebih panjangnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya mengenai laporan keuangan dengan praktek. Kalau pertemuan untuk teori itu cukup 1 kali pertemuan aja untuk laporan keuangan dari laporan keuangan 1 sampai 5. Tapi untuk praktek kita akan perdalam nanti secara langsung ya mengenai angka dan tata cara pembuatannya. Nah, untuk laporan laba rugi pada intinya di laporan laba rugi itu kita akan menyajikan data-data beban dan pendapatan. Kemudian beban dan pendapatan tersebut kita akan bandingkan lebih besar mana pendapatan atau beban. Ada kesimpulan apabila pendapatan lebih besar daripada beban, artinya laba. Apabila pendapatan lebih kecil daripada beban, artinya rugi. Itu laporan keuangan laba rugi. Adapun yang menyebutkan laporan rugi laba, itu nggak masalah. Mau laba dulu, mau rugi dulu. Tapi kebanyakan kita pasti pengen laba dulu dan nggak mau rugi. Benar nggak? Tapi dalam laporan keuangan tetap harus sesuai tata cara pembuatannya dan hal atau akun apa aja yang kita sajikan. Apakah di laporan keuangan ada akun harta? Jawabannya tidak. Karena di laporan laba rugi cukup memasukkan 2 akun aja, pendapatan sama beban. Bukan 2 akun, tapi 2 kelompok akun. Artinya kalau misalkan kelompok saya, anggotanya Zahira, Fitria, Nadesla, Via, Aura. Nah, anggota-anggota saya itu ketika saya menjadi seorang atau kelompok pendapatan, itu pasti harus dimasukin ke laporan laba rugi. Gitu. Jangan ada anggota dari pendapatan sama beban dimasukkan ke laporan lainnya.
Kecuali arus kas ya. Kalau arus kas itu kan berbicara keluar masuknya kas. Untuk laporan laba rugi khusus untuk pendapatan dan beban. Apakah kelompok kewajiban boleh ikut ke laporan laba rugi? Boleh nggak? Tidak boleh. Karena laporan laba rugi itu khusus untuk rumahnya pendapatan sama beban. Ibaratkan laporan laba rugi itu rumah lah ya. Penghuninya cuma ada dua anggota atau dua kelompok. Pendapatan sama beban. Nanti hasilnya pendapatan dan beban dibandingkan. Apabila lebih besar pendapatan dengan beban, laba. Apabila lebih kecil pendapatan daripada beban, itu rugi. Nah, nanti hasil perhitungan laba rugi tersebut akan dimasukkan atau akan diperhitungkan di laporan perubahan ekuitas. Nah, nanti di laporan perubahan ekuitas itu, ini contoh laporan ya, benar laba rugi untuk single step dan multiple step. Multiple step. Nggak ada yang multiple stepnya. Single step aja. Single step itu di sini kita hanya mengakui atau hanya mencatat satu atau beberapa jenis pendapatan aja. Tidak secara rinci. Kalau di perusahaan dagang itu multiple karena kita harus memperhitungkan pendapatan bruto, pendapatan netonya. Dari hasil apa? Dari hasil penjualan. Karena ada HPP di situ, ada perhitungan HPP-nya. Kemudian ada perhitungan pembeliannya. Nah, untuk contoh laporan laba rugi, seperti ini bentuknya. Bagaimana cara menyusunnya akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan malam ini kita berbicara teorinya terlebih dahulu. Secara umum, secara sampai 5 ya, dari 1 sampai 5 laporan keuangannya. Ini sudah diperhatikan? Sudah ditatap laporan laba ruginya? Oke. Sudah. Sudah, Kak. Oke. Sambil ngantuk ya. Nah, sekarang laporan Kak, ya. Berarti rumus laba rugi itu pendapatan dikurang beban ya? Pendapatan kurang beban, betul, pintar. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut? Oke, kita selesaiin aja materinya ya dulu. Ini laporan laba rugi. Bentuknya. Untuk cara penyajiannya masih rahasia. Karena kalau saya langsung kasih teorinya, untuk cara penyajian ini nggak akan ada yang langsung, ada yang tidak langsung nangkep. Jadi nanti kita bareng-bareng aja untuk teknisnya. Nanti latihannya masing-masing. Nah, di pertemuan Jumat depan kita akan bahas laporan laba rugi. Untuk minggunya beda materi. Nah, sekarang untuk laporan perubahan ekuitas dulu. Laporan perubahan ekuitas di sini itu kita berbicara perhitungan modal. Bagaimana perusahaan dalam mengelola modalnya? Apakah setiap periode itu modalnya naik atau malah turun? Gitu kan? Kalau kita berbicara laporan perubahan modal, itu kita berbicaranya adalah perusahaan yang sudah go public. Sudah go public itu artinya aspek modalnya atau struktur modalnya itu lebih kompleks. Artinya ada yang dari A, dari B, dari C. Nah, modal awal kita perhitungkan berapa totalnya. Kemudian adanya penambahan modal dan pengurangan modal itu disebabkan oleh apa saja sehingga kita akan mengetahui yang namanya modal akhir setiap periodenya. Kemudian rumus dalam memperhitungkan laba yang pertama, apabila laba memperhitungkan modal apabila terjadi laba. Modal awal ditambah laba dikurangi prive dikurang dividen sama dengan modal akhir. Itu apabila laba. Apabila laba berarti menjadi penambah. Apabila rugi berarti menjadi pengurang. Jadi laporan laba rugi ini
nominal, laba bersih, atau rugi itu akan berpengaruh terhadap laporan perubahan ekuitas di sini. Nah, jadi laba atau rugi itu akan kita cantumkan di laporan perubahan ekuitas. Laporan keuangan 1 sampai 5 itu saling berkaitan. Artinya nggak akan bisa dipisahkan. Selanjutnya, laporan neraca. Kalau laporan neraca kita akan balik lagi tuh ke konsep dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan utang tambah modal. Hati-hati, di laporan neraca ini kita akan mengetahui yang namanya akun kontra. Akun kontra itu adalah akun yang ada pada kelompoknya itu bersifat mengurangi akun yang berkaitan. Itu yang namanya akun kontra. Contoh, akun akumulasi penyusutan. Itu masuk ke kelompok harta. Tapi karena sifatnya mengurangi aktiva tetap, maka itu disebut dengan akun kontra. Karena tidak sesuai. Saldo normal untuk harta itu kan di debit. Untuk akumulasi tetap masuk ke harta, tapi saldo normalnya di kredit untuk akumulasi itu. Nah, itu yang dinamakan akun kontra. Jadi nggak sesuai dengan yang seharusnya lah, kalau secara sederhana kalimatnya. Contoh lagi, ada BDEP, bukan BDEP expense, tapi allowance for doubtful debt. Cadangan kerugian piutang, itu pun harta sama, tapi masuk ke akun kontra. Karena sifatnya mengurangi nominal akun piutang. Kalau di ekuitas, nanti yang kita masukkan di sini untuk modalnya itu adalah modal akhir yang kita hasilkan dari laporan perubahan ekuitas ini, bukan dari neraca saldo. Data-data yang lainnya kita akan ketahui atau kita akan input dari neraca saldo setelah penyesuaian. Tapi untuk modal akhir, mohon maaf, kita udah nggak berbicara neraca saldo lagi kalau untuk modal akhir yang kita masukin di neraca. Tapi kita berbicaranya saldo akhir yang ada di laporan perubahan ekuitas. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, sama laporan neraca itu saling mempunyai keterkaitan. Dari segi apa? Dari segi nominal yang disajikan. Kalau di neraca sudah balance, artinya laporan keuangannya benar. Tapi hati-hati juga. Kalau balance belum tentu benar itu dari segi apa? Dari segi akun yang digunakan itu harus hati-hati. Nominal yang kita sajikan itu harus hati-hati juga. Makanya nggak sedikit perusahaan setelah akhir bulan dan laporan keuangannya sudah disajikan, ada yang namanya penyesuaian-penyesuaian lagi. Misalkan ada kesalahan, itu disesuaikan lagi. Selanjutnya, ada laporan arus kas. Kalau laporan arus kas, itu yang seperti ini. Kita berbicara kas yang kita dapatkan sumbernya dari mana dan kita keluarkan kemana. Jadi arus kas, jadi keluar masuknya kas. Ini yang namanya arus kas. Dan ada 3 sumber di arus kas itu. Ada dari aktivitas operasional, ada dari aktivitas investasi, dan ada dari aktivitas pendanaan. Itu untuk laporan arus kas atau cash flow ya. Seperti ini bentuknya. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Kalau catatan atas laporan keuangan itu sifatnya adalah tambahan-tambahan untuk mencatat hal-hal yang belum ada di 4 laporan keuangan tadi. Apa contohnya? Perhitungan, misalkan. Kebijakan mengenai perhitungan piutang, kebijakan mengenai perhitungan akumulasi penyusutan. Itu catatan-catatan dan kebijakan-kebijakan lainnya lagi. Itu untuk 5 laporan keuangan, tapi untuk CHLK itu enggak kita pelajari ya, karena CHLK itu contohnya dari hasil pengauditan. Jadi setelah diaudit, kita baru dapat CHLK. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan dari materi awal sampai akhir malam ini? Kita nggak akan lama-lama malam ini karena saya tahu kalian terlalu sering masuk ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yuk kita diskusi. Boleh? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah cukup? Sudah jelas? Biasanya kalau teori mah pada diem, tapi nanti kalau udah hitungan, nah baru kayak burung beo. Banyak yang bertanya biasanya. So.
Ada yang tanyakan tidak? Kalau tidak, kita udahin aja. Mau tanya. Boleh. Gimana, Dek? Mau tanya. Boleh, boleh. Tadi kewajiban kontingensi itu apa ya? Gimana? Tadi kan yang di CALK ada kewajiban kontingensi itu apa ya, Kak? Yang bagian Pernah dengar, nggak tahu. kewajiban kontingensi. Di bagian apa? Kalimatnya yang mana? CALK. CLK tambahan ke bagian para pembaca. Nggak ada Oh, informasi tentang hutang piutang, kemudian kelangsungan usaha, kewajiban kontingensi, dan informasi konstekstual lainnya. Pada intinya, di sini itu kita akan melaporkan seluruh transaksi atau seluruh kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. Kewajiban artinya kewajiban itu suatu hal yang harus perusahaan lakukan untuk pihak orang lain atau untuk perusahaan itu sendiri. Itu kewajiban kontingensi, seperti itu. Kemudian atau informasi kontekstual, artinya informasi kontekstual itu yang berdasarkan konteks yang harus kita sajikan di dalam CALK tersebut, seperti itu. Untuk CALK. Ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup, Zahira? Udah, Kak. Tapi itu kayaknya di komen ada yang mau tanya. Mana di komen? Kamik, aku rusak, aku mau tanya, jadi cara nentuin suatu perusahaan itu lagi laba atau rugi dari apa? Untuk nentuin perusahaan itu sedang laba atau rugi dari perhitungan laporan laba rugi. Nanti kita akan belajar di Jumat depan untuk laporan laba rugi. Kalau nggak Jumat depan, kita hari Minggu aja ya, untuk siklus akuntansi ini kita selesaikan. Jadi hari Minggu kita nggak ke akuntansi keuangan dulu. Tapi nanti disesuaikan lagi aja jadwalnya sama saya ya. Pada intinya sesuai dengan pertanyaan ini, kita akan mengetahui kondisi perusahaan itu laba atau rugi. Jelas dari laporan laba rugi. Apabila pendapatannya lebih besar daripada beban, itu udah pasti laba. Gitu. Kalau sebaliknya itu udah pasti rugi. Sudah jelas untuk Arik? Arik. Z. Jelas, siap. Sama-sama, ada lagi yang ditanyakan? Nanti kita berpusing-pusing ria lagi ya. Kayak materi rekonsiliasi itu. Rekonsiliasi, wah banyak banget yang nanya, seru banget. Kalau hitungan, magnetnya kuat banget ya kalau hitungan. Ini kayak umpan gitu. Bikin orang-orang nanya. Diskusi aja sampai 2,5 jam. Wah. Neni ya, silakan. Mau bertanya atau gimana? Hilang lagi. Oke. Kalau misalkan sudah cukup, jawab cukup. Apakah sudah cukup atau belum? Nggak ada Cukup, suaranya. Kak. Nah, Sudah, Kak. sudah. Cukup. Oke. Sudah, Kak. Siap. Kalau sudah, berarti untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sekian aja. Nanti saya akan mengirimkan file laporan keuangan dari laba rugi sampai ke laporan neraca atau arus kas ya. Sampai neraca aja. Teman-teman semua pelajari, cukup pelajari aja, nggak usah dipikirkan. Ini nominalnya dari mana, kemudian tata caranya seperti apa. Nggak usah dipikirkan dulu, cukup dibaca aja. Dan kalau ada pertanyaan cukup ditulis aja dulu untuk bahan kita diskusi hari Jumat depan mengenai laporan keuangan. Tidak menutup kemungkinan dalam satu pertemuan bisa membahas 3 laporan keuangan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dalam satu laporan keuangan, satu pertemuan. Karena kita menyesuaikan kondisi kita. Kondisi kita sudah paham atau belum? Karena kita adalah jiwa korsa. Harus bareng-bareng bisanya. Ya. Berarti saya itu akan mengirimkan file laporan keuangan ini, yang 3 tadi dengan PowerPoint yang barusan. Oke? Kalau tidak ada lagi pertanyaan,
Saya kira sudah cukup untuk pertemuan malam ini dan saya menyarankan teman-teman semua untuk istirahat. Kalau nggak istirahat, scroll TikTok aja lah untuk hiburan. Ya, saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di hari Minggu. Mohon sekali lagi untuk diperhatikan absensinya. Jangan sampai ada bolong-bolong lagi, tinggal beberapa kali pertemuan lagi, kita udah selesai. Ya, silakan. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Wabarakatuh. Oke. Bye. Bye.